Baik, kita ketemu lagi di metode numerik. Sekarang pertemuan ke-9 setelah UTS. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai interpolasi. Nah, kalau misal kita lihat di sini saya punya sebuah grafik yang membedakan antara regresi dengan interpolasi. Yang grafik A di sini adalah grafik di mana sebuah garis regresi dibuat berdasarkan titik-titik yang memang diketahui. Jadi nanti garisnya ini merupakan garis-garis yang diambil dan dianggap mewakili titik-titik yang ada di sini. Tapi kalau interpolasi itu beda. Jadi nanti yang kita cari di interpolasi itu adalah grafik yang memang betul-betul melalui setiap titik ini, titik-titik yang ada ini. Jadi kalau di regresi kita cari hampiran garisnya, gitu. Kalau di interpolasi yang dicari itu bukan hampiran garis, tapi hampiran nilai-nilai yang memang nanti dekat ke titik yang kita mau jadikan sebagai titik interpolasinya, gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa interpolasi itu kalau misal di bukunya Triatmojo dibagi menjadi dua, ada interpolasi linier, ada 3 sebetulnya, tetapi yang kita bahas hari ini adalah interpolasi linier dan juga interpolasi kuadrat. Kita lihat yang interpolasi linier terlebih dahulu. Nah, ini interpolasi linier ini kalau misal kita lihat di sini, jadi kita punya dua nilai, di gambar ini ada X0 dan X1, yang mau kita cari adalah itu nilai hampiran untuk nilai hampiran fungsi fx untuk X untuk sebuah titik X yang ada di antara X0 dan X1 tadi. Jadi X0 dan X1 ini merupakan titik-titik yang memang dekat dengan nilai yang akan kita cari, atau saya biasanya sebutnya sebagai titik interpolasi. Jadi si X-nya ini adalah titik interpolasi. Nah, interpolasi linier ini sebetulnya kita menggunakan metode interpolasi dengan menggunakan polinom order 1, atau jadi makanya kenapa dibilang linier, karena yang digunakan adalah polinom order 1. Kemudian nanti si nilai f1x ini, nilai hampiran ini itu akan sama dengan bentuk ini turunannya dari segitiga ini ya. Jadi kenapa bisa dapat rumus f1x itu sama dengan demikian? Dari segitiga ini kita lihat segitiga ADE ini adalah segitiga siku-siku, begitupun dengan segitiga ABC. Dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun. Sebangun dulu mungkin sudah pernah dengar, kalau misal dua sudutnya sudah sama maka dia sudah sebangun. Kalau dia sebangun berarti rasio sisi-sisi yang bersesuaiannya akan sama. Nah, di sini sisi yang bersesuaian siapa saja? BC ini bersesuaian dengan DE. BC, DE. Kemudian AB bersesuaian dengan AD gitu. Ini kalau misal kita tulis BC per DE akan sama dengan AB per AD gitu. Atau bisa juga ditulis demikian, kan ini sama aja ya. BC banding AB di segitiga kecilnya akan sama dengan segitiga besarnya DE banding AD. Nah, panjang BC ini, lihat BC. BC ini kan ada di antara fx0 dan f1x. Jadi nanti panjang BC ini ya selisihnya ini f1x dikurangi dengan fx0. Kemudian si panjang AB, lihat dia merupakan selisih antara nilai X dengan nilai X0. Jadi kita peroleh nilai ini. Kemudian panjang AD, lihat nih AD itu selisih antara X1 dengan X0. Panjang DE kita lihat
panjang DE itu yang ini, berarti dia selisih antara fx1 dengan fx0. F1-nya F1x-nya dipisahkan ruasnya sehingga yang lainnya pindah ke ruas kanan, kita peroleh persamaan ini. Jadi nanti nilai hampiran untuk mencari nilai fungsi di titik interpolasi x ini adalah dengan menggunakan persamaan yang ini. F1x itu sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 dikurangi x0 dikali dengan x dikurangi x0. Kita lihat contohnya di sini. Contoh 1 ada di halaman 122 bukunya Pak Bambang Triatmojo. Diketahui bahwa kalau x1-nya 1 berarti dia x1-nya 1, x0-nya 1, maka nilai dari len, ini kan fungsinya fungsi len ya. Nilai dari len 1 itu adalah 0 dan nilai dari len 6 itu adalah 1,79175595. Ini berarti x0 sama dengan 1, fx0-nya 0. X1 sama dengan 6, fx1-nya berarti 1,79175595. Yang kita mau cari adalah nilai len 2 dengan menggunakan metode interpolasi linier. Nah, len 2 ini sendiri kita bisa carikan dengan kalkulator atau dengan Excel, diperoleh sebuah nilai eksak. Jadi kalau kita ketik len 2 di Excel atau di kalkulator, kita dapat nilai eksak len 2-nya itu adalah 0,693147118. Dan kalau kita mau mencari nilai hampirannya menggunakan metode interpolasi linier di titik untuk di titik x-nya sama dengan 2, itu kan ya. Kita mau mencari nilai len 2 pada titik x sama dengan 2. Saya kurang menulis di sini harusnya. Jadi itu akan sama dengan kita mau mencari f1 x-nya 2 gitu. Nah, f1x itu tadi di slide awal itu akan sama dengan fx0. Fx0-nya sendiri kan di sini x0 1. Fx0-nya adalah 0. Jadi diperoleh ini 0 ditambah fx1. Fx1-nya yang ini. Fx1-nya, ini x1-nya 6. Fx1-nya adalah 1,7959 dikurangi dengan fx0 yang ini. Dibagi dengan x1 6 kurangi dengan x01 dikali dengan x-nya itu sendiri 2 dikurangi dengan x0-nya 1. Jadi kita dapat nilai f1-nya itu adalah untuk titik 2 0,358. 35190. Ini kalau misal kita cari galat itu kan eksak, nilai eksak dikurangi dengan nilai taksiran dibagi dengan nilai eksak dikali 100%. Ini di harga mutlakan ya, kalau misalnya negatif berarti dia galatnya ada di 48,3%. Nah, bagaimana kalau si nilai intervalnya ini kita persempit jadi lebih sempit ke titik 2 gitu. Jadi di sini di halaman 123 kalau nilai interval hampirannya itu tidak di 1 sampai 6 tapi di 1 sampai 4, jadi bedanya nanti lebih kecil, selisihnya lebih kecil, maka nanti nilai interpolasinya ini akan menghasilkan galat yang lebih kecil pula gitu. Jadi kalau misal kita lihat di sini ininya jadi 4 si x1-nya, maka hasil galatnya pun akan menjadi lebih kecil. Jadi dari sini semakin kecil dekat titik hampiran, maka semakin, maksudnya bukan dekat ya, semakin kecil atau garis miring dekat titik hampiran dengan intervalnya, maka semakin kecil galat yang dihasilkan gitu. Nah, ini tentang interpolasi linier
pada contoh fx-nya sama dengan ln. Kemudian interpolasi selanjutnya adalah interpolasi kuadrat. Kalau interpolasi kuadrat berarti nanti yang kita cari adalah polinomial order 2 di sini. Jadi nilai f2x-nya itu akan sama dengan b0 ditambah, kalau tadi kan linear 1 ya, f1x, nggak ada perkalian dengan x. Kalau di sini karena dia polinomial maka b0 ditambah dengan b1x dikurangi x0 ditambah b2x kurangi x0 dikali dengan x kurangi x1, di mana b0-nya ini akan sama dengan f2x0 dan b1-nya ini f2x1 dikurangi f2x0. Nah, kita langsung lihat saja ke soal. Jadi ini C1-nya. Jadi nanti bentuk kurvanya pun kalau misalnya yang tadi mungkin zigzag seperti di slide pertama tuh zigzag ya, kalau ini mungkin mulus. Kurvanya akan lebih mulus dibandingkan dengan kurva yang linear. Kita lihat contoh 2 halaman 126, diketahui bahwa x0-nya itu 1, x1-nya 4, x2-nya itu 6. Nah, fx0-nya 0, fx1-nya itu 1,3, fx2-nya itu 1,7. Nah, kemudian kita mau cari ln 2, berarti titik interpolasinya 2, juga sama dengan metode interpolasi kuadrat. Jadi nanti yang kita cari ini f2x. Nah, b0 itu akan sama dengan f2x0 sama dengan f2 0. Kita tinggal lihat saja di sini. Ini 0 hasilnya. Kemudian b1 berarti f4 dikurangi dengan f1. F4-nya ini, F1-nya 0 dibagi dengan x1 kurangi x0. X1-nya ini x0-nya 4. Nah, jadi dapat 3. Jadi kita dapat nilai B1 adalah 0,420. Nah, sekian. Kemudian C1 itu fx2. Jadi di sini f2-nya kan 6. Fx2-nya 1,7. Nih, 1,7 dikurangi ke sini ke fx1 1,386294 dibagi 2, jadi dapat C1-nya sekian. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai B2. Jadi nanti kita mau cari persamaan ini, apa sih nilai persamaannya, sehingga nanti kita dapat nilai F2. B2 kita lihat C1 kurangi B1, C1 kurangi B1 dibagi dengan 6, dapat nilai B2. Jadi kita punya persamaan F2X-nya itu adalah B0-nya 0 ditambah yang tadi B1 ini dikali dengan X. X-nya kan nanti tergantung titik interpolasinya berapa ya. Nah, X kurangi X0-nya 1 di sini kita ketahui. Kemudian B2-nya kita tahu negatif 0, sekian. X dikurangi X1, X0, X0-nya 1, X dikurangi X1, X1-nya itu 6. Kok 6, 4. Nah, jadi kita dapat nilai F2 X-nya diganti 2 sehingga nilai taksiran dengan metode interpolasi kuadrat itu adalah di 0,565 dan seterusnya. Jadi kalau misal kita lihat galatnya itu akan lebih kecil karena kurvanya semakin halus gitu. Semakin halus dia semakin mendekati ke titik eksaknya. Jadi fungsi eksaknya semakin kita menggunakan interpolasinya itu semakin banyak polinomnya, biasanya kurvanya akan semakin halus dan akan semakin mendekati titik eksaknya gitu, atau fungsi eksaknya. Nah, ini tentang interpolasi linear dan juga interpolasi kuadrat. Nanti kita lihat bagaimana cara menentukan nilai interpolasi ini di Excel. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang penggunaan Excel dalam interpolasi linear juga kuadrat.